NPD itu akan selalu menyingkirkan support system dari korbannya, agar korbannya itu merasa benar-benar sendiri dan pikirannya bisa dia kontrol sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi selama korban ini masih punya support system, itu susah banget untuk dikontrol pemikirannya. Karena korban ini ada yang membetulkan lagi pemikiran yang salah itu. Tuh, makanya support system dari NPD itu adalah orang pertama yang akan disingkirkan oleh NPD dengan berbagai cara apapun gitu, entah diadu domba dengan si korban, entah difitnah atau disakitin bagaimanapun agar dia menjauh dari si korban ini, agar korban ini benar-benar merasa sendirian dan mudah pikirannya untuk di brainwash, dicuci otaknya gitu. Contoh brainwash yang terjadi pada teman dekatku, contohnya kayak gini. Teman dekatku itu di brainwash, dia dibilang bahwa kamu itu akan hidup sendirian selamanya, seumur hidup. Kamu gak akan punya pasangan, gak akan ada perempuan yang tahan dengan kamu gitu. Nah, si temen deketku itu dia nggak tahu bahwa selama ini ternyata si NPD itu juga menggunakan ilmu hitam untuk mengganggu dia. Jadi kalau dia dekat sama cewek itu diganggu pakai ilmu hitam. Ujung-ujungnya si cewek ninggalin dia gitu kan. Akhirnya dia berpikir ada yang salah dalam diri dia. Akhirnya dia menyalahkan diri dia sendiri. Lalu ketika dia berpikir bahwa itu guna-guna, dia bertanya dengan orang sekelilingnya yang ternyata disusupi oleh playing monkeys dari si NPD. Ketika dia bertanya apa aku kena guna-guna ya gitu. Nah, para playing monkeys itu akan membelokkan ke arah yang lain gitu, kayak enggak enggak mungkin zaman sekarang ada kayak gitu, itu perasaan kamu aja kali, kamu belum minum obat kali dari psikiater makanya kamu jadi halu seperti itu gitu kan. Enggak, tapi aku kayak sering mimpi yang aneh-aneh gitu. Enggak ada gitu. Aku mau tanya sama orang yang ahlinya katanya, misalkan si korban mau bilang kayak gitu. Nanti si prank monkeys-nya akan membelokkan, enggak usah, kamu mending cari dokter aja deh buat ngobatin. Itu kamu tuh halu deh, kamu itu ini deh makin parah deh penyakit kamu, OCD kamu itu. Jadi prank monkeys itu tujuannya adalah tugasnya adalah membelokkan pemikiran korban yang awalnya korban ini berusaha untuk membetulkan pemikiran yang benar ke arah yang benar nih, tepat nih untuk mengobati dirinya nih, nanti dibelokkan nih ke arah yang salah lagi supaya si korban ini tidak pernah menemukan titik sembuhnya di mana gitu atau titik masalahnya tuh di mana. Nah, jadi si korban ini akhirnya dia merasa dirinya salah. Dia merasa betul kata si MPD bahwa mungkin dia akan hidup sendirian selamanya karena tiap punya hubungan selalu gagal. Tiap mau deket belum menjalin hubungan udah gagal duluan gitu. Jadi dia merasa bahwa dirinya yang salah. Akhirnya apa impactnya, dia jadi malas merawat diri. Kenapa? Karena dia merasa ngapain juga ngerawat diri. Kan aku bakal hidup sendirian juga gitu. Nah, lalu datanglah ucuk-ucuk-ucuk support system seorang perempuan yang memiliki pengalaman yang sama dan bisa melihat situasi yang ada. Oh, dia bisa membaca situasi nih. Ternyata si NPD-nya ini menggunakan ilmu hitam. Coba dong kamu berobat non medis gitu. Ternyata waktu diobatin non medis, ada perubahan gitu. Jauh perubahannya. Akhirnya apa? Akhirnya si korban, tuh kan bener aku kena guna-guna, aku udah curiga dari dulu gitu. Nah, pemikirannya udah bener nih, tek. Nah, udah bener. Ya kan aku nggak halu, aku beneran merasa bahwa aku diganggu dengan ilmu hitam. Nah, udah bener nih, udah bener nih. Nah, lalu akhirnya si korban misalkan curhat kayak, aku merasa takut nih hidup sendirian gitu kan. Kenapa takut? Kata support sistemnya nih. Karena kata si NPD aku bakal hidup sendirian selamanya. Karena nggak ada cewek yang bakal tahan sama aku gitu. Dengan sifat aku gitu kan. Terus aku juga nggak punya kelebihan apa-apa gitu kan. Jadi si korban ini benar-benar dibuat merasa sangat rendah diri gitu. Padahal nggak kayak gitu kenyataannya. Nah, akhirnya si support system ini berkata kepada si korban nih kayak gini, kegagalan kamu yang lalu-lalu itu kan karena diganggu menggunakan ilmu hitam. Jadi bukan murni karena kesalahan kamu, karena sifat kamu, enggak kok. Terus coba kamu ngaca, muka kamu tuh ganteng gitu kan. Muka kamu ganteng, pekerjaan kamu bagus, masih banyak orang yang sebenarnya peduli sama kamu. Kamu gak akan hidup sendirian kok, kamu pasti punya pasangan gitu.
Nah terus si korban ini kayak, "Masa iya sih ada yang mau sama aku?" "Iya," gitu. Nanti si korban ini kayak, "Kalau misalkan kamu, jadi ceweknya mau nggak kira-kira sama aku?" Gitu. Nanti si si support system ini misalnya bilang, "Iya kalau aku lihat kamu sih mau-mau aja sih," gitu, kayak soalnya ya kamu kan punya banyak kelebihan gitu. Jadi akhirnya si korban ini kayak merasa dirinya punya nilai lagi gitu. Setelah bertahun-tahun dijatuhin sama si NPD, akhirnya dia mulai untuk merawat diri gitu, mulai berkaca, mulai bersihin brewok, mulai nih rambut nih diatur supaya rapi, mulai milih baju tuh yang bagus gitu kan, nggak pakai celana boxer lagi kemana mana, mulai pakai celana panjang, mulai merawat diri. Kenapa? Karena udah dipuji, dibenarkan pemikirannya, faktanya bahwa dia memiliki kelebihan. Walaupun selama ini sudah dihancurin habis-habisan sama si NPD, tapi dia karena dia memang orang yang bervalue, dia masih punya kelebihan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kayak mulai dia berpikir, mulai dia melihat dirinya sendiri, "Oh iya ya aku punya kelebihan. Oh, aku selama ini nggak sadar bahwa aku ini punya kelebihan ini." Mulai dia berpikir gitu, mulai terbuka pikirannya. Nah, mulai marahlah si NPD kepada support sistemnya kan. Siapa perempuan yang membetulkan pemikiran dia ini gitu. Lalulah si support system itu akan dihancurin habis-habisan sama si NPD, karena si NPD marah karena selama ini dia udah merasa berusaha untuk ngebuat si korban ini merasa tidak punya nilai apa-apa, ternyata dibetulkan oleh seseorang support system gitu. Nah support systemnya ini akan diserang habis-habisan, dikatain ikut campur lah urusan dia, dikatain macam-macam lah gitu. Nah aku mau bilang gini, ikut campur urusan orang ini sering nih aku dapat kata-kata ini dari NPD. Aku dibilang ikut campur urusan orang. Aku tidak ikut campur urusan orang. Ikut campur urusan orang itu, dia pengen gini, dia mengatain aku ikut campur urusan orang itu agar aku merasa kayak nggak enak, ngerti nggak? Kayak ngerasa, waduh, apa aku terlalu ikut campur urusan orang ya? Aku nggak mau lagi nolong si korban NPD ini, nanti aku dikatain ikut campur. Dia pengen gitu, dia pengen ngebuat aku merasa bersalah. Tapi nggak, aku bisa membetulkan pemikiranku sendiri gitu loh tanpa bantuan orang lain. Aku berpikir gini, yang namanya ikut campur urusan orang itu ketika misalkan nih orang hidupnya baik-baik aja. Orang hidupnya baik-baik aja nih. Kita urusin, kita huru-harain, kita atur-atur. Nah, itu namanya ikut campur urusan orang. Kalau misalkan nih ada orang minta tolong ke aku, minta disupport sama aku, minta ditolong, minta diarahin ke arah yang benar, itu bukan ikut campur namanya, itu berbuat baik. Nah, aku selalu mengatakan itu ke dalam pikiranku ketika aku dikatain sama si NPD dan para flying monkeys-nya itu. Jadi aku membetulkan pikiranku sendiri gitu loh. Jadi kita tuh harus kuat-kuat mental lah gitu dalam menghadapi NPD karena dia akan selalu memutar pemikiran kita tuh ke arah yang salah. Nah, kita tuh harus punya prinsip bahwa kalau kita benar ya benar gitu loh. Jangan mau dibelokkan ke arah yang salah. Walaupun gini, walaupun ada 10 orang nih yang ngatain aku ikut campur urusan orang, tapi aku kuat pendirianku bahwa ikut campur urusan orang itu ketika ya aku jelaskan tadi, ketika misalkan hidup orang tuh baik-baik aja, hidup orang tuh tenang-tenang aja, terus aku masuk di kehidupan orang, terus aku ngatur-ngatur dia sesuai mauku, itu namanya ikut campur urusan orang. Kalau misalkan aku ngebantu orang karena dia yang minta, si orang nih yang minta dibantu, minta diarahin, minta ditolong, karena dia merasa nggak punya siapa-siapa, aku bantu, itu namanya berbuat baik. Titik. Aku di situ aku punya prinsip. Jadi biar 10 orang atau 20 orang ngatain aku ikut campur urusan orang, aku nggak akan goyah. Nah, itu namanya prinsip, guys. Itu terbentuk karena aku sering bertemu dengan berbagai macam NPD.